Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani, sahabat peternak dan sahabat Rumah Kampung. Berjumpa lagi bersama kami di channel Rumah Kampung. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi. Kita Rumah Kampung menyajikan konten masih seputar pertanian dan perkebunan, khususnya budidaya tanaman durian. Nah, mengawali pagi hari ini sahabat tani, setengah 6 pagi kita hadir. Semoga video yang kita buat ini bisa bermanfaat, bisa menjadikan motivasi dan inspirasi kita untuk tetap selalu semangat, khususnya semangat dalam menanam dan menghijaukan alam dan lingkungan sekitar kita. Nah, untuk video pagi hari ini, mengawali pagi, kita akan membahas tentang durian, khususnya durian musangking ini. Pasca kita lakukan perawatan, nah, kita sampaikan perawatannya. Yang pertama, kita mulai dari perawatan pada bagian daun dan batang. Ini sahabat tani, untuk daunnya ini alhamdulillah warnanya bisa hijau, hasil trubusnya bisa maksimal hijau, dan untuk lubang-lubang daun yang biasanya diakibatkan dari misalnya ada hama seperti ulat dan lain-lain, ini alhamdulillah bisa terkendali. Selain itu untuk warnanya juga hijau, untuk bercak-bercak kuning, dan daun keriting ini sedikit demi sedikit untuk pohon ini khususnya ini berkurang. Langkah yang kita lakukan yaitu kita semprot seperti halnya kemarin sudah kita praktekkan bersama-sama. Untuk penyemprotannya ini kita gunakan untuk bahan semprot, yaitu ada 3 bahan. Yang pertama yaitu gandasil daun, kemudian pupuk organik cair, ini biasanya bisa kita dapat di toko pertanian atau NPK cair juga bisa. Kemudian yang ketiga adalah matador. Untuk skala atau pohon yang ukurannya masih kecil seperti ini kita pakai semprot kecil. Di samping mudah untuk pencampurannya, ini kita juga belum memiliki semprot yang khusus untuk pembukaan di bagian batang dan daun, masih campur dengan yang lain semprotnya, jadi belum ada. Lebih tepatnya lagi sebenarnya kita memakai semprot yang besar, bisa semprot manual, pompa, maupun semprot yang sudah dicas atau langsung bisa digunakan. Ini lebih tepat lagi karena bisa menjangkau dari bagian bawah, daun dan batang bagian bawah, sampai atas seperti ini. Kalau kita biasanya baru memakai semprot yang kecil dengan ukuran 1 literan, ini hanya bisa menjangkau area-area yang sekiranya mudah. Untuk bagian yang atas ini belum maksimal. Kemudian untuk pencampurannya, kalau kita biasanya memakai semprot yang kecil dengan berat isi sekitar 1 literan air yang kecil, ini kita biasanya pakai untuk gandasil daunnya kurang lebih sekitar 1 sendok, kemudian pupuk organiknya sekitar 2-3 sendok, kemudian untuk matadornya sekitar
5 tetes. Ini sudah kita campur dengan air, kurang lebih berat isinya 1 liter. Ini kita semprotkan, dan alhamdulillah hasilnya kita tidak berubah untuk bahan yang kita pakai untuk penyemprotan batang dan daun. Jadi dulu kita pakai seperti itu, dan alhamdulillah hasilnya sedikit demi sedikit sahabat tani untuk hama-hama seperti yang kita sampaikan tadi, daun kuning maupun cabuk ini sedikit demi sedikit bisa kita kendalikan. Dan alhamdulillah untuk pertumbuhan di awal trubus, sebelum trubus dan pasca trubus ini bisa maksimal, tidak banyak batang-batang yang atau daun-daun yang berlubang maupun daun keriting. Ini namun juga tahap demi tahap kita lakukan perawatan, karena beda lokasi kadang juga beda perlakuannya maupun dosis penerapannya. Kemudian setelah bagian daun dan batang kita rawat seperti itu, untuk bagian bawahnya ini kita yang pertama langkahnya biasanya kita bersihkan. Kalau yang ini belum, kemarin kita bersihkan yang stres, ini kemarin kita bongkar yang sudah kita sampaikan, sering kita sampaikan. Kemudian untuk akar-akarnya kita potongi, alhamdulillah sekarang terus lagi. Setelah itu baru kita beri pupuk. Pupuknya kita pakai pupuk organik. Sebelum itu kita taburi dengan insektisida. Selain pupuk organik yang berwarna hitam, kita juga pakai pupuk organik yang bisa kita buat sendiri di rumah dengan bahan dasar apa yang kita bisa cari di rumah. Salah satunya yaitu air leri atau air cucian beras. Ini setiap pagi atau setidaknya 2-3 kali 1 minggu ini kita siramkan di bagian pokok pohonnya. Kemudian selain pupuk dari air leri atau cucian beras, ini juga kita bisa pakai ini air rebung yang kita haluskan. Selain itu juga bisa memakai pupuk yang kita buat dari telur, kemudian air leri tadi, kemudian gula E4. Nah, ini kita campur, bisa kita larutkan. Ini juga bisa menjadi pupuk kompos alami yang biasanya kita pakai seperti itu sahabat tani. Kemudian selain itu pupuk kompos yang berupa belum dicairkan ya seperti ini, kulit-kulit durian juga bisa. Terus satu lagi yang sudah terbukti jos ini juga daun bambu. Ini daun bambu juga bagus sekali untuk pupuk kompos. Nah, ini hasilnya. Selain pada tanaman durian, ini juga bisa kita terapkan di tanaman cengkeh. Kemudian alpukat juga, alpukat yang ini cabuknya hitam-hitam dan lengket daun, ini juga cocok dan bisa menunjang daun hijau dan tentunya cepat produktif dan cepat panen. Selain itu juga di tanaman ini sahabat tani, nah ini hasilnya, hasil bibit top working sudah hijau. Kemudian selain itu juga kita pakai di durian persiapan bibit tanam. Nah, seperti ini sudah waktunya penyemprotan lagi sahabat tani. Nah, ini kelihatan cabuk-cabuknya seperti ini. Baik sahabat tani dan sobat rumah kampung, kita akhiri dulu untuk video kita di kesempatan pagi hari ini jam 5:30 pagi. Semoga video yang kita buat ini bisa bermanfaat, menjadikan motivasi dan inspirasi kita. Tetap selalu semangat, khususnya semangat dalam menanam dan menghijaukan alam dan lingkungan sekitar kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian, salam semangat. Saya selalu semangat, petani muda. Salam hijau, salam lestari.